Baik, kita sudah tadi memberikan pengantar dalam diskusi kita atau ngaji kita pada sore hari ini. Ini pertemuan ketiga, Ustaz Zulkhairi. Tafadhal dilanjutkan diskusi kita. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan apa itu ilmu. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha al-madhkur liman qamat hiya bi kama huwa. Pengertian atau tafsir daripada ilmu adalah sifat bahwa sifatun yatajalla yang jika dimiliki oleh seseorang yatajalla biha al-madhkur, dan kalau dimiliki oleh seseorang yang disebutkan liman qamat hiya bihi kama huwa, maka orang tersebut qamat hiya bihi dengan ilmu yang dia miliki tersebut, maka dia akan mengetahui sebuah perkara secara jelas bagaimana mestinya. Jadi ilmu itu ilmu. Saya ulangi ya. Pengertian ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji adalah sesuatu sifat yang kalau dimiliki oleh seorang muslim, oleh seseorang, kan, maka dia akan mengetahui satu perkara tersebut secara jelas sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Wal fiqhu ma'rifatun daqaiqil ilmi. Nah, sementara itu fikih adalah ma'rifatu pengetahuan atau ma'rifah tentang detail-detail ilmu. Jadi itu fikih yang dijelaskan oleh Az-Zarnuji. Fikih adalah pengetahuan tentang detail-detail ilmu secara mendetail, ya. Jadi kalau ilmu, kalau definisi ilmu yang seperti saya baca tadi itu adalah definisi yang secara luas, kalau fikih berarti sudah pengkhususan pemahaman terhadap hal secara mendetail. Kemudian Syekh Az-Zarnuji mengutip pernyataan dari Abu Hanifah. Qala Abu Hanifah rahimallahu taala. Berkata Abu Hanifah rahimahullah. Apa kata beliau? Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih adalah ilmu pengetahuan ma'rifatun nafsi untuk berguna bagi seseorang ma laha wa ma 'alaiha. Ilmu tersebut, sekali lagi saya ulangi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Fikih itu adalah mengenal tentang diri seseorang, malaha wa ma'aleha, baik sesuatu yang bermanfaat, ya kan, berguna ataupun yang berbahaya. Jadi itu pengertian fikih yang disebutkan di sini. Wa qala ma ilmu illa lil amal bihi. Beliau juga mengatakan ma ilmu illa lil amal bihi. Tidak ada artinya ilmu kecuali untuk diamalkan. Tidak akan bermanfaat sebuah ilmu kalau ilmu itu tidak diamalkan. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang definisi ilmu, kemudian sekarang beliau mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan berguna kalau tidak diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajal. Mengamalkan ilmu dapat dibuktikan ataupun dapat ditunjukkan dengan meninggalkan tarkul ajil lil ajal, ya kan? Meninggalkan al ajil lil ajal, yaitu sesuatu yang sifatnya sementara, duniawi, lil ajal, bagi sesuatu yang abadi, akhirat. Jadi itu ilmu. Jadi saya ulangi bahwa ilmu itu adalah manfaatnya kalau diamalkan oleh seseorang, maka dia akan dapat meninggalkan sesuatu yang sementara demi meraih sesuatu yang abadi. Nah, dahsyat sekali manfaat ilmu yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah. Maka oleh sebab itu Syekh Az-Zarnuji melanjutkan, fa yang bagi lil insan alla yaghfula an nafsihi. Maka sepantasnya bagi manusia untuk tidak berlupa dirinya atau lengah an-nafsi, dirinya, ma yanfa'u wa ma yadurruhu, dari apapun yang bermanfaat baginya ataupun yang berbahaya baginya di dunia dan di akhirat. Maka oleh sebab itu, karena definisi ilmu yang seperti itu, bahwa dengan ilmu seseorang dapat membuat dia meninggalkan sebuah orientasi yang sementara duniawi dan kemudian beralih
untuk menuju kepada orientasi yang abadi akhirat, maka oleh sebab itu bagi seorang manusia dia mesti senantiasa memahami, tidak lengah dari apapun yang bermanfaat bagi dirinya dan juga berbahaya bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat, ya kan? Fi aulaha wa ukhraha wa yastajliba ma yanfa'uha wa yajtaniba amma yadurruha. Nah, kemudian dia dapat mengambil manfaat, ya kan? Wa yajtaniba dan juga menjauhi amma yadurruha dari yang memudaratkan. Nah, dengan ilmu tersebut dia dapat mengambil manfaat apa yang memberi manfaat untuk dirinya, wa yajtaniba an yadurruha dan juga dapat menjauhi apa yang dapat memberikan kemudaratan baginya. Kaila yakuna akluhu wa amaluhu hujjatan fayazdadu uqubatan. Agar supaya la yakunu akluhu, tidak adalah akalnya, wa amaluhu dan amalnya, hujjatan menjadi hujjah, fayazdadu uqubatan yang kemudian menambahkan uqubah, siksa. Na'udzubillahi min sakitati wa iqabihi. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari murka dan siksanya. Maka dijelaskan di sini, saya ulang sekali lagi, sepantasnya bagi seorang manusia untuk memahami apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang memberikan kemudaratan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Jadi dia harus punya ilmu tentang hal tersebut. Itu hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat, dan juga hal yang memberikan kemudaratan bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat. Nah, dan kemudian dengan ilmu tersebut, jadi bukan hanya sekedar mengetahui, karena seperti yang kita katakan tadi bahwa ilmu itu labudda bil amal, harus diamalkan. Nah, yang disebut ilmu ya memang dia diamalkan. Jadi dengan ilmu tersebut seorang muslim dapat memahami apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, dan juga apa yang berbahaya bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Dan kemudian dengan ilmu tersebut juga dia dapat dia dapat menjauhi apa yang berbahaya bagi dirinya di dunia dan di akhirat, dan juga apa yang bermanfaat. Dia mendekatkan dirinya dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat. Dahsyat sekali ya pengertian, sangat filosofis sekali penjelasan tentang ilmu di sini. Tidak seperti yang mungkin kita pahami selama ini bahwa ilmu itu ya sebatas mengetahui. Nah, kalau menurut Syekh Zanuji ada konsekuensi dari ilmu. Yang antara lain yaitu bahwa ilmu itu ya dia harus diamalkan. Bahwa ilmu itu dia punya orientasi untuk melepaskan diri kita dari bahaya di dunia dan juga di akhirat. Dan juga ilmu itu punya orientasi untuk memberikan kemanfaatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi sangat jauh sekali gunanya, bukan sekedar dalam konteks duniawi saja. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Dan telah terdapat dari sebagian manaqib ilmu dan fadilah-fadilahnya, yaitu ayat-ayat wa akhbar dan juga hadis sahihah al-masyhurah, yang sahih lagi masyhur. Jadi terkait dengan manaqib ilmu dan keutamaan-keutamaannya, banyak sekali penjelasan-penjelasan dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam nashtagil bidzikriha kai la yatulal kitabu. Namun Syekh Zanuji mengatakan bahwa beliau tidak menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis tersebut, tentang keutamaan ilmu yang sangat jauh tersebut ya. Karena kalau dijelaskan nanti sangat-sangat panjang sekali. Jadi itu penutup pasal 1 ya. Jadi 3 pertemuan sampai hari ini kita baru membahas tentang satu pasal, yaitu pasal
Mahyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Ya. Tadi pertemuan pertama kita baca di awal fasal, pertemuan kedua di tengah, dan sekarang barusan adalah akhir daripada fasal pertama yang membicarakan tentang esensi ilmu dan fikih dan keutamaannya.